Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketiga lah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita saat kita datang kepada Tuhan. Bersama saya Vera, mari kita ikuti GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Kasih-Nya besar
jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Persembahan pembangunan diberikan setiap minggu pertama menggunakan amplop pembangunan yang tersedia di bagian aser dan dimasukkan ke kotak persembahan. Hari Kamis ada ibadah WBI di gereja jam 6 sore. Bagi para wanitanya Allah, jangan lupa untuk hadir dalam ibadah WBI tersebut. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup WhatsApp. Ibadah Jumat Agung dilaksanakan hari Jumat 7 April jam 8 pagi di gereja. Dan untuk menara doa minggu ini akan ditiadakan. Hello kids, jangan lupa hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan jam 8 pagi di lantai 2 gedung gereja. Bagi para orang tua, diharapkan untuk mengingatkan anaknya beribadah kids. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Mari dukung doa untuk perayaan ibadah Paskah Perwilbaradaya yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 jam 8 pagi di gereja. Bagi jemaat yang rindu terlibat dalam pelayanan, dapat menghubungi seksi ibadah atau Saudari Vera. Pengumuman untuk para singers yang tidak mengikuti kegiatan Prophetic Gathering pada bulan Februari lalu, harap tinggal sebentar setelah ibadah Raya 1. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Efesus 4 ayat 2 berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku, shalom. 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 Anda bersuka cita pagi hari ini? Amin. Anda bersuka cita pagi hari ini? Amin. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita Yesus. Haleluya. Tidak terasa kita sudah masuki bulan keempat di tahun 2023 ini. Tuhan selalu menyertai kita hari demi hari, bahkan sampai detik ini penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas dari kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, bersyukur bersama-sama. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesusku, Allah Bapa yang setia, yang terus ada buat setiap kami. Sehingga pagi hari ini hati kami melimpah dengan syukur. Dan sebagai bukti limpahan syukur kami yang kami bawa kepadamu sebagai persembahan buat Engkau. Ini hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau melalui pujian kami, penyembahan kami. Mari Tuhan Yesus, mari Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, lidah kami, bibir kami, bahkan hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau ini. Melalui pujian kami, melalui firman yang kami dengar, kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Kami Tuhan menyerahkan ibadah kami yang di bawah maupun di atas. Kami tahu ada kuasa-kuasa yang tidak suka dengan yang kami lakukan. Tapi saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Hai iblis, keluar dari gedung ini, keluar dari hati kami. Saatnya kami mau bersuka cita untuk Tuhan. Saatnya kami mau mengangkat tangan kami untuk Tuhan. Bahkan saatnya kami memakai tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepenuhnya acara kami, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Engkau berdaulat penuh atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan puji Allah kita. Allah Raja Damai. Allah yang sudah mati buat kita. Yang sudah menebus kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh
tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu, yes, Tuhan, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita, dan saya undang untuk bangkit berdiri. Yesusku, Engkaulah Raja damai. Yes, Engkau Raja damai buat kami, Tuhan. Kau turun ke dunia. Engkau turun ke dunia, Tuhan. Selamatkan kami. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus setiap kami, Tuhan. Untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Segala kemuliaan bagimu, bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Yes, mari keluar dari hati kita katakan bahwa Engkau Allah yang layak disembah. Yes, amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah
Ini penyembahan setiap kami Tuhan. Setiap kami rindu menyenangkan Engkau. Setiap kami rindu lawatan Allah terjadi di tempat kami. Ada pemulihan di tempat ini. Pemulihan hati-hati kami. Setiap hati akan dipulihkan.
urusan Allah. Terserah Tuhan mau lakukan buat kita. Apapun Tuhan mau pakai kita, mau bentuk seperti apa, mari serahkan sama Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, karena kami milikmu. Amin. Yes. Haleluya. Nah, hidupku telah ditebus oleh curahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asal Tuhan senang, terserah Tuhan. Amin. Semuanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yes, kita nyanyikan lagi. Sungguh hidupku telah ditebus oleh Allah kita. Bila hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Amin. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yes, haleluya. Apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asal Tuhan senang. Yes, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Mari menyanyi sambil tersenyum buat Allah kita. Berikan rasa cintamu kepada Tuhan dengan senyuman kita. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari katakan, suka-sukamu Tuhan. Terserah apa Tuhan mau lakukan. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari umat memuji. Yes. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari dari hati kita katakan terserah Tuhan.
Suka-sukamu Katakan dengan ikhlas, suka-suka Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Woo! Haleluya. Mari ada berkati. Silakan kembali lagi, tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Silakan duduk kembali dan kita akan berdoa syafaat. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik. Kami sudah diizinkan Tuhan untuk memasuki bulan April ini dengan kasih kemurahan Tuhan. Kami tahu inilah rencana Tuhan dalam hidup kami. Ketika Engkau masih mempercayakan bulan yang baru ini, berarti Engkau masih punya rancangan-rancangan yang indah di dalam setiap hidup kami. Untuk kami kerjakan, untuk kami berjalan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Untuk kami terus bangkit dan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, mari Tuhan, Engkau akan teguhkan, kuatkan setiap kami. Dan kami pagi ini membawa setiap pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Rubin Abdi Abraham, Bapak Pendeta Gideon Rusli, Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak Pendeta Kartomius. Tuhan, kami membawa mereka di hadapan Tuhan. Bapak, biarlah lewat mereka ini Tuhan, Engkau akan membuat kami ini semakin dimengertikan. Kami semakin dibawa kepada perkenanan Tuhan. Terlebih Tuhan untuk gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoraharjo, Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwarna, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, pakai mereka, beri pengurapan yang baru buat mereka, terobosan-terobosan yang baru. Ketika mereka diberikan hati hamba, ketika mereka diberikan hikmat Tuhan, maka mereka pun saat memimpin kami akan dibawa kepada sesuatu yang Tuhan mau inginkan. Bahkan mempersiapkan diri kami menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga kami menjadi umat-umat yang layak di dalam Tuhan. Bahkan hari-hari ini ketika kami menghadapi segala situasi apapun, hidup kami akan tetap kuat karena Engkau Tuhan yang mengarahkan lewat mereka ini. Terima kasih Bapa, kami terus membawa ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh 5 generasi yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Gembala. Tuhan, kami berdoa, bentengi, berkati, pulihkan. Tuhan, jawab setiap pergumulan-pergumulan kami, sehingga kami boleh melihat Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun, untuk kami boleh melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Dan biarlah hati kami hari-hari melekat kepadamu. Kami terus membawa ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh kegiatan kami hari-hari ini atas gereja kami. Hari Selasa besok Tuhan akan ada Paskah Perwil hamba-hamba Tuhan, seluruh Perwil Baradaya. Tuhan berkati sehingga ketika seluruh hamba-hamba Tuhan ini bersekutu di tempat ini, kami menjadi berkat, kami diberkati. Dan saat kami berdoa bersama-sama di tempat ini, akan hadirat Tuhan, bahkan tempat gedung sebelah yang akan kami pinjam untuk kami, Tuhan Yesus pakai untuk Tuhan Yesus untuk menikmati berkat daripada Tuhan. Engkau pakai supaya lewat gedung gereja ini ketika kami berdoa di situ, Tuhan nyatakan kami rindu tempat ini Tuhan akan menjadi pelebaran GBI Gunung Padang. Dan kami berdoa untuk Jumat besok ada Jumat Agung, Tuhan berkati. Minggu besok ada Paskah, Tuhan berkati. Buat kami hari-hari ini melekat kepada Tuhan, mempergunakan waktu ini karena kami tahu ketika Engkau mati di kayu salib itu bukan hal yang fana, tetapi itu adalah sesuatu hal kekal di mana Engkau menyelamatkan kami. Engkau Tuhan menebus dosa kami dialihkan menjadi Tuhan dari gelap menjadi terang, dan kami penuh kemuliaan-Mu, dan kami dijanjikan satu kehidupan kekal di dalam surga bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, supaya tidak ada seorang pun yang hari-hari ini persiapan Paskah dan Jumat Agung untuk kami tidak mempersiapkan waktu dengan baik. Bapa yang baik, kami juga membawa ke dalam tangan kuasa-Mu
Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk Purbalingga. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Di dalam nama Yesus, kami memberkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, yang dari pusat maupun yang terendah. Presiden kami, wakil presiden kami, bupati kami. Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa lewat masalah demi masalah yang ada. Engkau Tuhan pasti menolong. Tuhan, bentengi bangsa ini, bela bangsa ini, berkati bangsa ini. Mazmur 23 kami buat Tuhan, deklarasikan di dalam nama Yesus. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia tetap dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami membawa setiap pergumulan kami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yuk angkat tangan atau tumpangkan tangan di dalam badanmu yang sakit, tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Yesus saya mau berdoa. Setiap kami hadir pagi hari ini, ataupun di setiap kami yang melihat tayangan ini, di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan jamah, Engkau Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang sakit sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa setiap kami yang bergumul Tuhan dengan pergumulan-pergumulan kami, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu sehingga kami boleh melihat bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan ada jawaban. Terima kasih Bapa, ini doa kami pagi ini, kami bawa di dalam nama-Mu dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang sepakat diberkati, sama-sama katakan haleluya, amin. Mari kita akan siapkan hati kita. Firman Allah itu akan berkata dalam hati kita, membentuk setiap kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Tuhan. Kasih-Mu besar, pengorbanan-Mu besar bagi kami Tuhan. Engkau datangkan buat kami, supaya kami dapatkan pengampunan, pengampunan yang besar. Setiap kami umat-Mu Tuhan, lawan setiap hati-hati yang hancur, hati yang mengasihi Engkau, hati yang rindu akan Engkau, hati yang mendekat kepada-Mu Tuhan. Engkau lawan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oralah masyikara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mata Tuhan tertuju kepada setiap kita yang hadir hari ini. Mata Tuhan tertuju kepada hati-hati yang rindu dan haus dan sedang mengasihi Dia. Bahkan tangannya yang penuh kuasa siap menjamah saudara saya, siap untuk menolong setiap kita. Dia menyatakan kasih-Nya bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas sanggup menolong setiap kami. Apapun problem yang kami hadapi, Engkaulah jawaban bagi kami. Bapa, kami umat-Mu telah memuji menyembah Engkau. Kami umat-Mu telah mengagungkan Engkau. Dan segala pujiannya telah kami naikkan pagi ini merupakan suatu persembahan yang berkenan kepada Tuhan, bahkan menyukakan hati Tuhan. Lewat pujian yang kami naikkan kepadamu, ketika Engkau bertatas pujian kami, lewat pujian ini kami juga dikuatkan dan diberkati. Dan tiba saatnya kami akan mendengar isi hati-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir mulut lidah hamba-Mu, perkataan firman-Mu, perkataan firman-Mu yang membangkitkan kami, agar kami menjadi umat Tuhan yang hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami hari ini. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan pagi ini kita berkata amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Shalom semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Kita bersyukur kita hari ini bisa kembali dapat dipertemukan dalam suasana sukacita dalam ibadah ini. Dan saya percaya lewat ibadah kita hari ini, ketika setiap kita datang karena memang kita rindu kepada Tuhan, datang ibadah bukan sekedar karena rutinitas kita, datang beribadah bukan karena kita tahu itu hari Minggu, tapi ketika kita datang karena kita memang butuh Tuhan dan rindu Tuhan, maka lewat ibadah kita hari ini, setiap kita boleh menikmati berkat Tuhan. Amin. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, Tuhan mengerti bebanmu. Dan Dia juga akan memberkati setiap kita. Ya. Nah, baik Bapak dan Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama untuk menikmati berkat firman Tuhan yang saya bicara tentang fokus kepada Kristus, bukan
kepada masalah. Fokus kepada Kristus, bukan kepada masalah. Kalau Bapak Ibu perhatikan mezbah keluarga dalam minggu ini, siapa yang merenungkan mezbah keluarga dalam minggu ini? Ada para WL singer? Jemaat, ada yang membaca renungan mezbah keluarga? Halo? Kalau ada angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Ada berapa kemungkinan nggak angkat tangan karena malu, nggak angkat tangan karena macam-macam. Ya. Dalam mezbah keluarga dalam minggu ini, pertama itu bicara tentang fokus kepada Tuhan. Ya. Lalu di hari terakhir Sabtu kemarin, yaitu bicara tentang jangan fokus kepada masalah. Saya rindu materi mezbah keluarga ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang baca, tapi ketika saya tanya malu angkat tangan, saya tidak ngerti. Tapi saya diberkati. Lihat renungan ini mulai dari yang Senin. Dan saya betul-betul diberkati lihat renungan ini. Saya rindu materi ini akan saya sampaikan kepada kita. Tidak seperti yang dalam materi dalam di mezbah keluarga, karena saya akan tambahkan dan akan saya pelengkapi lebih lagi, ya. Saya diberkati lihat itu. Setelah itu saya dan bersama istri berapa hari kemudian tanggal 28 kami mengikuti sidang majelis daerah di Yogyakarta. Lalu ketua umum mengingatkan kita. Dan ketua umum itu sudah menyampaikan banyak hal kepada setiap para pejabat gereja Bethel Indonesia khususnya, bahkan kepada umat Tuhan pada umumnya. Beliau berkata bahwa sekarang dalam masa kepemimpinan beliau, Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham, dan dia berusaha untuk apa? Untuk menolong setiap umat Tuhan pada umumnya dan juga para pejabat gereja Bethel Indonesia. Dia buat materi yang begitu rupa. Salah satunya di dalam mezbah keluarga. Beliau berkata, kami berusaha sedemikian rupa. Kenapa? Karena mereka rindu gereja Tuhan hanya cukup menjadi anggota gereja. Beliau rindu supaya materi yang diberikan itu betul-betul dapat membawa setiap umat Tuhan. Selain dia menjadi anggota gereja, tetapi dia juga menjadi umat Tuhan yang bertumbuh di iringan dan pengenal akan Tuhan. Salah satunya materi dalam mezbah keluarga itu diberikan kepada semua pejabat gereja Bethel Indonesia. Dan itu diserahkan grup gereja masing-masing. Dengan tujuan apa? Supaya jemaat Tuhan belajar. Supaya jemaat Tuhan merenungkan firman Tuhan itu. Supaya dengan membaca dan merenungkan mezbah keluarga, imannya terus bertumbuh. Amin. Lihat kiri kananmu, bilang begini, makanya baca firman lewat mezbah keluarga. Loh, ya. Saya heran loh, ditanya meneng ora ditakone apa maning. Saya ingin supaya jemaat Tuhan itu selain ada kul sudah disiapkan. Kemarin pada waktu saya lagi di Jogja, saya lihat ada yang tanya apakah bulan April ada kul. Saya setelah selesai, saya ngobrol sama istri, setelah kita di kamar, "Ma, ini kira-kira April ada ndak kul gitu?" Tetap ada. Setelah saya lihat lagi di kalender, tanggalnya tanggal 12, kalau tidak salah tanggal 12 sampai 13. Saya langsung kirim ke admin, tolong infokan kepada gembala kul. Kul kita tetap ada pelaksananya kembali kepada anggota kul masing-masing, tapi kita kasih tanggalnya 12 atau 13, tinggal pilih mana yang dipilih dari tanggal itu. Kemudian materinya sudah dikirim. Saya tanya Eros dari Bandung belum dikirim. Saya sudah mempersiapkan, kalau tidak ada materi di Bandung, saya persiapkan ini materinya. Kenapa saya berusaha untuk melakukan itu?
Karena saya rindu jemaat Tuhan yang ada 5 generasi bukan saja menjadi anggota gereja, tapi betul-betul menjadi anggota tubuh Kristus yang bangkit dan bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Makanya materi itu dikirim. Supaya nanti jemaat Tuhan tidak hanya ada sesuatu bingung takon gembalane. Ayat ini kelalen, tidak ngerti takon gembala. Salahkah? Tidak. Boleh-boleh saja. Makanya materi dikirim. Ketika kita baca itu, kita diberkati. Amin. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Siapapun kita, orang percayakah atau tidak percayakah, ketika kita masih berada di bawah kolong langit ini, setiap kita pasti diperhadapkan berbagai macam tantangan, kesulitan, permasalahan yang kadangkala diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara saya. Ya, siapapun saudara saya, orang Kristen kah, mau orang yang tidak Kristen, ketika kita masih ada di bawah kolong langit ini, ya, dengar kalimat ini, saudara dan saya tidak pernah yang namanya lepas dari namanya persoalan. Ya apa ya? Persoalan itu ada masalah pribadi kita. Persoalan itu juga bisa berhubungan dengan pasangan hidup kita. Persoalan itu bisa juga berhubungan dengan anak kita, mantu kita. Bisa juga berhubungan dengan orang-orang ada sekeliling kita. Bisa juga itu persoalan yang terjadi di pekerjaan kita. Bisa itu juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat. Bisa juga persoalan terjadi secara universal di tengah dunia ini. Apa itu? Masalah ekonomi. Masalah apa itu? Masalah COVID-19 yang kita sudah lewati, betul enggak? Masalah itu terus terjadi, masalah itu terjadi. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mengajak kita, fokuslah kepada Kristus, bukan kepada masalah. Bukan berarti lalu kita masa bodoh dengan masalah, bukan. Masalah tetap kita hadapi, masalah tetap kita pikir habis solusinya. Tapi jangan sampai masalah itu menekan saudara saya. Ketika fokus saudara saya itu hanya kepada masalah, maka itu akan membuat kita tidak berdaya. Ketika kita terus fokus kepada masalah, masalah itu yang kecil bisa sepertinya besar sekali. Ketika kita fokus terus kepada masalah, iman saudara saya, pengharapan saudara kepada Tuhan semakin kecil. Kenapa? Karena yang dilihat hanya masalah. Kita lupa, kita punya Tuhan yang ajaib. Betul? Kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup memberikan pembelaan, pertolongan bagi kita. Maka dari itu hari ini fokuslah kepada Kristus, bukan kepada masalah. Ada berapa alasan mengapa kita perlu fokus kepada Kristus. Kita baca firman Tuhan Ibrani 12 ayat pertama hingga ke-6. Ibrani pasal ke-12 ayat pertama hingga ayat ke-6, judul perikopnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Demikian firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus,
yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucur darah. Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang dibicarakan kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat ke-6, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Katakan amin. Saudara, saya rindu lewat apa yang kita baca hari ini, ada berapa alasan yang membawa kita untuk selalu fokus kita kepada Kristus, bukan kepada masalah. Apa alasannya? Alasan yang pertama adalah, bisa keluar? Alasan yang pertama, kenapa firman Tuhan mengingatkan kita, mendorong kita, dan terus memotivasi kita, supaya kita menjadi anak Tuhan yang mau selalu fokus kepada Kristus dan bukan kepada masalah. Alasan yang pertama adalah agar kita kuat bertahan di dalam Tuhan. Ya. Kita perlu fokus kepada Kristus, bukan kepada masalah, supaya saudara saya menjadi umat Tuhan, orang percaya, umat pilihan Tuhan, yang hari-hari ini kita menjalani hidup ini, supaya kita menjadi umat Tuhan kuat dan tetap bertahan dalam Tuhan. Amin. Amin. Ketika saudara dan saya menjadi orang yang kuat dan tetap bertahan dalam Tuhan, maka hasilnya yang pertama, saudara akan dimampukan menghadapi, menyingkapi setiap permasalahan yang ada. Permasalahan hidup begitu kompleks sekali. Ya. Dalam keluarga seperti saya sudah singgung dari awal. Dalam pekerjaan, saya percaya setiap kita bekerja pasti punya kadang-kala menghadapi permasalahan, betul enggak? Betul? Biasa dengan teman sendiri, betul enggak? Betul Yisak? Betul kan? Kamu pernah kerja toh? Pernah? Pernah menghadapi masalah di tempat pekerjaan? Pernah? Ketika menghadapi masalah, kira-kira enak enggak? Nggak enak, perlu diselesaikan ya? Betul enggak? Pada waktu masalah nggak selesai, tambah nggak enak, betul enggak? Ya. Masalah tetap ada di lingkungan pekerjaan. Kita sudah berusaha baik begini, kita sudah sopan gini dengan bos kita, berusaha. Kita baik, pagi Pak, pagi Bu. Hari ini apa yang saya kerjakan? Baru masuk langsung digendong. Datang aja terlambat. Waduh, rasanya nggak enak ketika dibentak, betul ya? Masalah di pekerjaan. Tapi karena kita anak buah, ya sudahlah, mau gimana lagi? Diomai. Kerjaan. Dalam sekolah punya masalah gak? Punya. Ya. Anak saya tuh berapa hari kemarin tuh, saya lagi ada hal yang terjadi di kampus ini, kan temannya sendiri. Waduh Pak, teman saya kayak begini, teman saya begini. Saya bilang begini, yo orang hidup itu ya yo, supaya dia kuat mas saya. Nggak ada
yang bisa memuaskan kita semua. Sekalipun itu orang terdekat sekalipun. Siapa yang terdekat dalam diri kita? Bisa orang tua. Siapa yang terdekat dalam diri kita? Saudara kita sendiri. Pasangan kita, orang terdekat. Apakah dia bisa memuaskan kita semua? Enggak bisa. Dalam satu konteks bergereja, apakah teman-teman kita semua ngerti kita? Enggak. Permasalahan itu sampai hari terjadi. Maka dari itulah ketika kita ngerti yang hari-hari ini tuh yang kita konsumsi sampai hari ini, ketika kita masih di dalam dunia, arahkan pandanganmu kepada Kristus. Bukan batu lo menyepelekan masalah. Masalah tetap kita pikirkan bagaimana solusinya. Tapi jangan sampai hanya pikiran kita masalah yang kita lihat. Ketika itu kau lihat masalah yang kecil jadi besar. Ketika kau terus melihat masalah itu, engkau melihat dirimu, aduh aku gak mampu. Ketika kau terus melihat masalah itu, imanmu jadi lemah. Pengharapan kepada Tuhan semakin kecil. Maka dari itu ketika kau mengarahkan pandanganmu kepada Kristus, dengan berjalan dalam tuntunan Tuhan, saya percaya itu adalah sumber kekuatan bagi kita. Supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin. Ketika engkau kuat dan tetap bertahan dalam Tuhan, hasilnya apa? Yang pertama, engkau mampu menghadapi setiap persoalan dan permasalahan yang ada. Ketika engkau dekat dan tetap terus diam bersama Tuhan, ada di dalam tuntunan Tuhan, dekat dan tetap bertahan dalam Tuhan, maka engkau mampu melewati segala proses iman yang hari-hari terjadi, supaya imanmu bertumbuh dan semakin disempurnakan. Ketika engkau kuat dan tetap bertahan dalam Tuhan, engkau menjadi orang yang tetap setia di dalam mengikuti Tuhan dan mengerjakan setiap tugas panggilan yang Tuhan percayakan di kehidupan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena engkau fokusnya kepada Tuhan. Ketika kau fokus kepada Tuhan, kekuatan Tuhan Dia berikan buat kita, sehingga kau bisa melewati semuanya itu. Amin. Amin. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, tetap kuat, tetap bertahan dalam Tuhan. Sekalipun silih berganti persoalan, sekalipun tantangan sampai hari terjadi, sekalipun hari ini proses emo terjadi, tapi ketika engkau tetap ada dalam tuntunan Tuhan, ada dalam jalan Tuhan, saya percaya kekuatan Tuhan Dia berikan dalam kehidupan kita. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berikan suatu contoh dalam firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 14, mulai dari ayat ke-22 hingga 33. Di situ mengisahkan Yesus berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu salah seorang muridnya bernama Petrus, ya, muridnya bernama Petrus bilang begini, perhatikan Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-25. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu ayat 29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapat Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Sampai di situ. Petrus ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, wah, walaupun pertama itu hantu, tapi ternyata Tuhan Yesus.
ini aku, jangan takut. Lalu Petrus bilang, Tuhan, suruh aku berjalan. Wah, langsung Petrus turun dari perahunya berjalan. Tapi ketika dia merasa ada tiupan angin sebesar, lalu ternyata imannya goyah. Akhir cerita itu Yesus bilang, hai kamu angkatan yang kurang percaya. Yang tadinya Petrus bisa berjalan di atas air, lagi imannya tidak goyah. Dia bisa menyutuan Tuhan Yesus, tapi setelah dia merasa ada angin sepoi-sepoi, dia goyah, dia ragu. Akhirnya dia tenggelam. Maksud saya di sini apa? Apa maksudnya? Laut kisah ini. Kadangkala kita tidak ubahnya seperti Petrus. Tuhan, aku sudah berdoa puasa, aku sudah doa malam, aku sudah lakukan ini, baca firman, mesbah keluarga, berdoa dalam pergumulan. Lagi berdoa, menyembah Tuhan, mantap imannya. Tapi setelah amin, muncul keraguan-raguan. Akhirnya kita bukan melihat Tuhan yang besar lagi, tapi kita melihat masalah yang tidak pernah selesai. Tapi hari ini saya mau ingatkan kita, masalah boleh datang, masalah boleh ada, tapi jangan masalah itu membuat engkau hilang fokus kepada Tuhan. Tapi biar masalah itu bawa kita untuk tetap fokus memandang kepada Kristus. Ketika engkau fokus kepada Kristus, maka Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita melewati semuanya itu. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita perlu terus berjuang untuk fokus kepada Kristus dan bukan kepada masalah. Yang kedua, agar kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Kita fokus kepada Kristus supaya kita tetap ada atau berada di jalan-jalannya Tuhan. Artinya kita tidak keluar, artinya kita tidak menyimpang dari apa yang Tuhan mau, dari apa yang Tuhan kehendaki. Untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, itu tidak mudah. Kadangkala pikiran kita, hati kita kadangkala tidak sinkron. Maunya berjalan sendiri. Tapi Tuhan mau supaya kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Bapak Ibu bisa melihat firman Tuhan dalam Yosua pasal pertama ayat pertama hingga ayat ke-8. Ketika Musa mati, firman Tuhan datang pada Yosua. Persiapkan dirimu menyeberang sungai Yordan. Lalu bawa umatku menuju tanah yang kujanjikan kepadamu. Firman Tuhan, persiapkan dirimu, seberangi sungai Yordan, bawa umatku menyeberang. Tugas yang tidak mudah, tugas yang berat. Tapi dalam kisah ini diceritakan Yosua melakukan semuanya itu. Ya. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kemudian jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Kemudian ayat selanjutnya, setelah itu Yosua mempersiapkan orang-orang Israel. Ketika itu semuanya dia lakukan, di situ dia katakan Yosua berhasil. Dia berhasil dan beruntung. Apa yang dia dapatkan? Tanah perjanjian, tanah Kanaan diberikan dalam kehidupannya. Selain tanah Kanaan itu Yosua dapat, dia dikatakan juga tidak ada orang yang dapat bertahan menghadapi Yosua. Setiap musuhnya gagal, setiap musuhnya dikalahkan. Selain itu hidup Yosua selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
perkenananmu yang, katakan, teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Yesus, bersamamu Bapa, aku bisa melewati semuanya. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Mungkin hari-hari ini kau bergumul tentang keturunan. Mungkin hari-hari ini kau bergumul tentang pasangan hidup. Mungkin hari ini kau bergumul untuk pasanganmu yang belum mengenal Tuhan. Mungkin kau sedang bergumul dengan anakmu yang hari ini susah diatur. Yang kecenderungannya memberontak melawan orang tua. Mungkin hari ini kau sudah bergumul. Hubunganmu dengan orang tua yang tidak baik. Atau bergumul suami istri yang tidak baik. Yang kadang-kadang kau menangis. Hanya menangis dalam tuntunan Tuhan. Amin. Amin. Memang kadang-kadang tidak mudah. Tapi ketika engkau berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan, saya percaya kalau Yosua saja diberkati Tuhan, Yosua saja dilindungi Tuhan, Yosua saja disertai Tuhan, dan dimanapun dia berada selalu dibuat berhasil dan beruntung. Saya percaya ketika engkau mau berjalan di jalannya Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan selalu menyatakan pembelaannya bagi kita. Amin. Hidupmu disertai Tuhan, dipelihara Tuhan dan dilindungi Tuhan. Bahkan kita juga hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, minggu kemarin tuh Tan Yohane bilang begini. Hari-hari ini saya menghadapi banyak orang yang mengeluh. Dan mengeluh. Mengeluh dan mengeluh. Sebagai gembala, ketika melihat jemaat dalam kondisi itu, hatinya sebetulnya sedih. Hatinya tuh sebetulnya, Tuhan gimana cara untuk menolong. Nah, sebagai gembala salah satunya apa? Menguatkan. Supaya jemaat tua yang dalam kondisi itu, ia tetap kuat menghadapi apa yang terjadi. Ya memang kadang-kala kita tuh menangis, tapi kan tidak perlu menangis di depan orang itu tuh. Pulang ke rumah, duduk, habis kunjungan, kita merenungkan lagi apa yang kita lakukan hari ini. Kita membahas lagi orang yang sedang kunjungi, kenapa ya, kenapa ya. Kok terus terjadi kayak begini, kenapa ya. Kita berdoa, Tuhan, apa yang dapat kami perbuat, apa yang dapat kami lakukan. Supaya kami itu tidak sekedar hanya seperti orang masa bodoh, tapi bisa bertindak. Kita berusaha untuk ini kita lakukan, ini kita lakukan. Sebagai wujud kepedulian dan perhatian kita sebagai gembala. Tapi apa daya, kita terbatas. Tapi kita masih bisa menolong. Supaya jemaat Tuhan yang sedang diperhadapan begitu banyak persoalan. Ya tetap berkata, aku percaya Pak, aku percaya Om. Aku masih punya Tuhan. Dialah yang menjadi pembela dalam setiap pergumulan. Waduh, ketika mendengar kata itu jemaat Tuhan, waduh kita sebagai gembala Tuhan, kita juga dikuatkan. Kita juga terus, waduh dibangkitkan. Karena kalau kita nangis, sudah Tuhan, apa yang dapat ku perbuat supaya jemaat Tuhan
Tetap dia berkata, Tuhan aku percaya aku tidak sendiri. Aku percaya Tuhan menyertai. Nah itu yang ada kita lakukan. Nah, oleh karenanya saudara kasih Tuhan. Seperti saya katakan dari awal. Kalau kita hanya terus fokus pada masalah itu menjadi yang kecil jadi besar. Makanya kita diingatkan fokuslah kepada Tuhan. Ketika engkau fokus kepada Tuhan, kekuatan Tuhan berikan buat kita. Dan kita tetap berada dalam jalannya Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, alasannya mengapa kita terus berjuang untuk fokus kepada Kristus. Yang ketiga itu adalah agar kita mengakhiri perjalanan iman kita. Atau lebih ekstrim lagi, agar kita mengakhiri pertandingan iman kita itu dengan baik. Tidak berhenti di tengah jalan, tapi sampai garis akhir. Seorang pelari dikatakan berhasil ketika dia mengakhiri larinya sampai masuk apa? Garis finish. Sekalipun di tengah jalan mungkin tidak mudah. Tapi dia terus berjuang sampai mungkin jatuh, bahkan mungkin berdarah. Tapi ketika dia berhasil masuk garis finish dari sekian pesertanya, tapi dia orang yang pertama masuk. Dialah orang yang menang. Tuhan mau dalam perjalanan imanmu, dalam pengiriman akan Tuhan, sekalipun proses terus terjadi, tapi Tuhan mau kita sampai pada garis finishnya Tuhan. Amin. Sampai Tuhan panggil kita, kita tetap setia. Amin. Ada lagu lama bilang begini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bilang kiri kanan, bilang gini, Tuhan mau supaya kita tetap ikut Yesus sampai garis akhir. Amin. Itu yang Tuhan mau. Jangan berhenti di tengah jalan. Kenapa kamu berhenti di tengah jalan? Nggak ikut Tuhan lagi. Pak, ternyata ikut Tuhan itu tidak mudah ya. Banyak proses. Banyak tantangan. Itu yang Tuhan mau. Proses itu terjadi. Jangan pernah mimpi jadi orang Kristen semuanya mulus. Enggak. Jadi pendeta, apa semua mulus? Enggak. Prosesnya terus terjadi sampai hari ini. Amin. Oh, kok malah berat teman. Proses sampai hari ini terjadi, amin. Tapi fokuslah, pandang kita kepada Dia. Ketika engkau fokus terus dengan Dia, saya percaya kekuatan Tuhan memampukan kita untuk tetap berada dalam jalan. Ketika engkau terus fokus kepada Tuhan, itu akan memampukan engkau untuk melewati segala berbagai macam proses iman. Ketika engkau terus fokus kepada Tuhan, saya percaya sampai garis akhir engkau bisa menyelesaikannya, karena Tuhan memampukan setiap kita. Amin. Di dalam firman Tuhan dalam ayat yang ketiga dan ayat keempat dalam Ibrani 12 tadi berkata demikian, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu
melawan dosa, kamu belum sampai mencucur darah dan seterusnya. Kristus sampai garis akhir, dia tetap setia. Sampai dia mati di atas kayu salib di bukit Golgota, sehingga dia dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya setiap lutut berturut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Sebagai penutup, sebagai gereja Tuhan, kita perlu berjaga-jaga dan fokus hidup kita kepada Kristus agar kita kuat bertahan dalam Tuhan. Yang kedua, agar kita tetap ada di dalam jalan Tuhan dan sampai mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. Bersyukur untuk firman Tuhan, serta persiapan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ku percaya janjimu ajaib. Awalnya Pak. Kita naikkan puji mengatakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau menyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, tanyakan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Oh, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Janji-Mu ajaib, amin Tuhan, terukir
menguatkan kami, sanggup menyembuhkan kami dari segala berbagai sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa surgawi, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur karena pimpinanmu, karena kasihmu kami ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur pagi ini di minggu pertama di bulan April tahun 2023 kami boleh bersama-sama dengan umat Tuhan ada di tempat ini memuji memuliakan namamu. Terlebih boleh mendengar isi hatimu, yaitu firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan telah kami dengar terus memberkati kami, materai di hati kami, membawa kami menjadi umat Tuhan. Sekalipun di perhadapan begitu banyak persoalan pergumulan hidup kami, tapi itu tidak membuat kami berpaling daripada Engkau. Tapi kami tetap memiliki fokus kepada Kristus. Ketika kami tetap memfokuskan pandangan kami, hati kami, hidup kami kepada Engkau, maka kami tetap kuat dan bertahan dalam Engkau. Ketika kami tetap fokus di dalam Engkau, maka kami tetap ada berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ketika kami tetap fokus kepada-Mu, kami dapat mengakhiri pertandingan iman kami. Kami dapat menyelesaikan perjalanan iman kami sampai pada garis akhir. Oleh karena Tuhan, setiap kami yang hadir ini, orang-orang yang memiliki pandangan, memfokuskan pandangannya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga setiap hari kami yang hadir ini, ketika pulang, sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu memberkati kami semuanya. Tiba saatnya kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, persiapkan rotinya. Makasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati roti dan anggur yang sebentar kami akan makannya dan minumnya. Ketika kami makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, kami ingat pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Semuanya Kau lakukan karena mengasihi kami umat manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak dan Saudara kasih Tuhan, angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Kita makan rotinya dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kemudian angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, bukanlah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum anggurnya bersama-sama. Haleluya, dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Makasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu. Haleluya. Syukur Yesus. Makasih.
Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, jadikan baru. Berikan sorak-sorai bantuan kita Yesus Kristus. Katakan Engkau ajaib Tuhan. Engkau berkuasa dan mengasihi kami umat-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa, karena kasih setiamu, pemeliharaan penyertamu sempurna bagi kami. Jika kami ada sampai hari ini, kami percaya semua karena kemurahanmu dan penyertaanmu. Dan kami juga bersyukur buat pimpinan dan kuasa Roh Kudusmu dalam ibadah kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah kami, semua yang kami lakukan bila nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai setiap kami, agar setiap kami boleh kembali ke rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terpujilah namamu, dan kami tidak lupa berdoa memberkati persiapan kami untuk ibadah yang kedua. Kami rindu kuasa Tuhan juga yang terus bekerja berkarya di dalamnya. Umat Tuhan tetap antusias mengikuti ibadah dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Terpuji-pujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami dalam ibadah hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan kita pulang memberkat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat kemenangan, dengan membawa berkat sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, serta kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang besar yang telah nyatakan bagi kita lewat anak-Nya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Yang percaya dan berkat Tuhan kita berkata amin.